Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firasul Haq. Saya seorang mahasiswa yang sedang mempelajari bagaimana motivasi bekerja dalam dunia profesional. Pernahkah kalian merasa tidak puas di tempat kerja? Meskipun gaji sudah cukup, atau justru merasa sangat termotivasi walaupun fasilitas kerja biasa saja? Nah, hari ini kita akan membahas Hygiene Motivation Theory yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Teori ini membantu kita memahami apa yang sebenarnya membuat seorang puas dan termotivasi dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke teorinya, kita kenalan dulu yuk dengan pencetus teori ini. Siapa itu? Yakni Frederick Herzberg. Dia seorang psikolog spesialis di bidang kesehatan dan mental industri. Siapakah sih Frederick Herzberg dan apa keahliannya? Kemudian apa nama teori yang dikembangkan oleh Herzberg dan kontribusi utama Herzberg dalam dunia psikologi, organisasi, dan manajemen itu apa? Bagaimana penerapan teori Herzberg dalam dunia kerja saat ini? Itulah pertanyaannya. Oke, lanjut. Seorang psikolog asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Herzberg mengajar di berbagai universitas ternama seperti Case Western Reserve University and University of Utah. Melalui penelitiannya, ia ingin memahami apa yang benar-benar membuat orang merasa puas atau tidak puas dalam pekerjaan mereka. Penelitian Herzberg yang paling terkenal dilakukan di akhir tahun 1950-an, ketika ia mewawancarai lebih dari 200 insinyur dan akuntan. Hasil penelitian yang melahirkan teori yang dikenal dengan Two Factor Theory atau Hygiene Motivation Theory. Ia lahir pada tahun 1923 dan wafat pada tahun 2000. Namun pemikirannya masih digunakan luas dalam teori motivasi modern. Frederick Herzberg menemukan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja seseorang, yakni yang pertama ada faktor higienis atau bahasa Inggrisnya hygiene factor, yang kedua faktor motivasi atau motivation dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama dari dua faktor tersebut yakni adalah faktor higienis atau hygiene factor. Hygiene factor adalah faktor-faktor yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan. Namun jika terpenuhi, tidak otomatis juga membuat seseorang puas juga. Kedua, ada faktor motivasi atau motivators. Motivator yang secara langsung berkaitan dengan kepuasan dan semangat kerja seseorang. Oke, kali ini saya akan menjabarkan lebih jelas apa itu faktor higienis. Faktor higienis adalah segala hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja eksternal dari luar ya. Kalau faktor-faktor ini buruk, karyawan akan merasa tidak puas. Tapi kalau semuanya bagus, ya mereka hanya merasa netral, bro. Bukan berarti termotivasi. Berikut rinciannya.
Yang pertama, ada gaji dan tunjangan. Gaji adalah salah satu faktor utama dalam kepuasan kerja. Jika karyawan merasa bahwa gaji mereka tidak adil atau tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, mereka akan merasa tidak puas. Namun, meskipun gaji tinggi, itu juga tidak otomatis membuat seseorang termotivasi lebih dari batas tertentu. Kondisi kerja. Faktor ini mencakup lingkungan fisik dan psikologis di tempat kerja, seperti kenyamanan kantor, kebersihan, pencahayaan ruangan, kebisingan, dan akses terhadap fasilitas kerja yang baik. Tempat kerja yang tidak nyaman juga bisa menjadi sumber stres bagi karyawan juga loh. Kemudian disusul dengan kebijakan perusahaan dan administrasi. Aturan kerja yang tidak fleksibel, birokrasi yang berlebihan, atau kebijakan yang tidak jelas bisa membuat karyawan frustasi. Sebaliknya juga, kebijakan yang adil dan transparan bisa mencegah ketidakpuasan. Oke, yakni hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Yakni lingkungan kerja yang penuh konflik, komunikasi yang buruk, atau kurangnya dukungan dari rekan kerja dan atasan bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Itu sudah pasti ya, kalau nggak didukung. Hubungan yang sehat di tempat kerja sangat penting untuk kesejahteraan karyawan. Sedangkan untuk keamanan kerja, ketidakpastian dalam pekerjaan seperti kontrak yang tidak tetap, PHK yang mendadak, atau ketidakjelasan masa depan karir bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan karyawan juga. Itu penting banget. Bayangkan kalian bekerja di lingkungan yang tidak nyaman, penuh dengan tekanan, dan tidak ada kepastian kontrak. Pastinya kalian akan merasa tidak puas, bukan? Tapi jika faktor ini diperbaiki, apakah kalian otomatis termotivasi? Belum tentu. Dan disinilah kita masuk ke faktor kedua. Apa itu? Yuk kita cek. Cek, cek, cek. Oke, sekarang mari kita bahas faktor motivasi. Berbeda dengan faktor higienis, faktor ini mendorong kepuasan dan motivasi kerja. Faktor-faktor ini benar-benar mempengaruhi seberapa besar seseorang merasa puas dan bersemangat dalam pekerjaannya. Berikut detailnya. Yang pertama ada pengakuan atau recognition. Apresiasi dari atasan atau rekan kerja, baik dalam bentuk pujian, penghargaan, ataupun bonus dapat meningkatkan semangat kerja seseorang. Ketika seseorang merasa dihargai gitu ya, mereka akan lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya. Kemudian untuk pekerjaan itu sendiri atau work itself. Jika pekerjaan menantang, menarik, bentar ya. Jika pekerjaan menantang, menarik dan bermakna, maka seseorang akan lebih termotivasi untuk melakukannya dengan baik. Pekerjaan yang monoton atau tidak memberi kesempatan untuk berkembang bisa menurunkan motivasi. Oke, selanjutnya disusul oleh pertumbuhan dan pengembangan karir, growth and advancement. Kesempatan untuk belajar keterampilan baru, mendapatkan pelatihan, atau tidak atau naik jabatan sangat penting dalam mempertahankan motivasi kerja. Jika seseorang merasa ada peluang untuk berkembang, mereka akan bersemangat dalam bekerjanya kan.
itu sudah pasti. Ada pencapaian atau achievement ketika karyawan menyelesaikan tugas dengan baik dan merasa bangga atas hasilnya. Mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa pencapaian ini bisa berasal dari keberhasilan menyelesaikan suatu proyek besar atau mencapai target tertentu. Lanjut. Ada yang namanya responsibility atau tanggung jawab, yakni memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan, menunjukkan bahwa perusahaan mempercayai kemampuan mereka. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula rasa kepemilikan mereka terhadap pekerjaannya, kan? Sekarang, coba bayangkan jika kalian bekerja di perusahaan dengan fasilitas lengkap, tapi pekerjaan kalian tidak menantang sama sekali dan tidak pernah dihargai. Apakah kalian merasa termotivasi? Mungkin tidak. Tapi jika kalian mendapatkan apresiasi, tanggung jawab yang menantang, dan kesempatan untuk berkembang, kalian pasti lebih bersemangat, kan? Oke, selanjutnya ada perbedaan antara faktor higienis dan motivasi. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, higienis. Faktor higienis itu meliputi mencegah ketidakpuasan kerja, gaji dan tunjangan, kondisi kerja, hubungan dengan atasan atau rekan kerja, dan tidak meningkatkan motivasi jika sudah terpenuhi gitu. Kemudian ada faktor motivasi. Faktor motivasi yakni untuk meningkatkan kepuasan kerja, pencapaian dan pengakuan, tanggung jawab dan pertumbuhan pekerjaan itu sendiri, atau langsung meningkatkan motivasi. Jadi kesimpulannya adalah faktor higienis itu mencegah ketidakpuasan, sedangkan faktor motivasi itu benar-benar mendorong seseorang untuk lebih produktif dan puas dalam bekerja. Oke, bagaimana sih penerapan dalam dunia kerja? Nah, bagaimana cara menerapkan teori ini dalam dunia kerja? Yang pertama, bagi manajer, pastikan lingkungan kerja nyaman dan adil. Lalu berikan tantangan dan apresiasi kepada karyawan agar mereka tetap termotivasi. Yang kedua, bagi karyawan, jangan hanya fokus pada gaji. Carilah pekerjaan yang memberikan peluang berkembang dan memberikan kepuasan kerja, ya. Kemudian bagi pemilik usaha, bangun budaya kerja yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan tim. Dengan memahami teori ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, nyaman, dan penuh motivasi. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang hygiene motivation theory yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Teori ini bukan hanya penting untuk dipelajari oleh manajer atau HRD saja, ya, tapi juga oleh kita semua sebagai calon profesional yang ingin berkembang. Dengan memahami
apa yang membuat kita puas dan termotivasi, kita bisa lebih bijak dalam memilih, menciptakan, dan membentuk lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi maupun tim. Jangan hanya mengejar gaji atau fasilitas saja, pikirkan juga apakah pekerjaan itu memberi makna, ruang untuk berkembang, dan rasa bangga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membuka wawasan dan bisa kalian aplikasikan dalam dunia nyata ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan stay motivated and stay inspired. Sampai jumpa.